DPR dan DPD RI telah diparkir di halaman Gedung Nusantara 3, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Mobil jenis Toyota Crown 2,5 HVG Executive Hybrid ini merupakan mobil berteknologi hybrid yang ramah lingkungan, efisien, dan aman. Kalian pernah nggak sih lihat pejabat yang datang ke acara resmi atau cuma lewat di jalan terus naik mobilnya yang mewah? Ya pasti pernah lah, kan mobil-mobil kayak Alphard, Camry, Fortuner atau bahkan Mercy sering banget kita lihat warawiri di jalan. Nah, kalian pernah nanya nggak sih dalam hati, kenapa sih penjabat harus pakai mobil kayak gitu? Kenapa nggak mobil yang lebih murah, kayak LCGC aja, kan lebih hemat dalam segi apapun? Misalnya dari segi anggaran nih, karena mau bagaimanapun, negara lah yang membayar mobil, perawatan mobil, dan bensin mobil tersebut. Ditambah, mereka adalah wakil rakyat, kenapa harus mewah? Sedangkan rakyatnya sederhana. Kenapa mereka tidak sesederhana seperti rakyat pada umumnya? Kan mereka wakil rakyat. Apa yang salah dengan mobil murah atau LCGC lah? Oke, sebelum kita bahas kenapa mereka pakai mobil-mobil mewah, kita perlu tahu dulu nih, apa itu mobil LCGC. Buat yang belum tahu, LCGC itu singkatan dari Low Cost Green Car, alias mobil yang murah dan ramah lingkungan. Harganya lebih terjangkau, lebih hemat BBM, dan cocok buat dipakai sehari-hari. Ini mobil sempurna banget kan, buat orang yang suka warawiri. Tapi kenapa pejabat tidak pakai mobil kayak gini? Jadi, menurut data yang ada, alasan pertama kenapa pejabat tidak menggunakan mobil LCGC adalah gengsi dan citra. Kalian tahu kan, pejabat itu kan representasi dari pemerintah. Mereka mewakili negara, dan mobil yang mereka pakai itu dianggap cerminan dari status, kekuatan, dan prestis. Dengan demikian, mobil mewah dianggap lebih pantas untuk dipakai dalam acara-acara resmi, terutama kalau ada tamu negara atau saat lagi menghadiri pertemuan penting. Yang katanya, mobil-mobil ini bisa juga bantu membangun image negara di mata orang lain. Sekarang mobil baru, kerja apa sih bisa kayak gitu? Pinjol lagi ini mah. Kemudian selain soal gengsi, alasan lain yang gak kalah penting adalah kenyamanan dan keamanan. Kalau kita ngomongin mobil-mobil kayak Alphard, Camry, atau Mercedes, jelas mobil-mobil ini jauh lebih nyaman. Kursinya empuk, ruang kabinnya luas, apalagi kalau orang tersebut sering ngabisin waktu di jalan karena macet atau perjalanan yang jauh. Dan buat pejabat yang punya jadwal padat dan sering bolak-balik antar kota, kenyamanan ini jadi penting banget. Apakah mobil LCGC nggak nyaman? Tentu aja nyaman untuk orang-orang yang belum pernah naik mobil mewah. Karena kalau buat orang yang sudah pernah naik mobil mewah, naik mobil LCGC rasanya kayak gimana gitu. Tapi apakah karena hal ini aja pejabat nggak mau menggunakan mobil LCGC? Kemudian selain kenyamanan, kalau ngomongin desain nih, mobil LCGC emang lebih simpel tentunya. Interiornya pun ya jauh lebih sederhana, fitur-fiturnya juga nggak sebanyak mobil-mobil premium. Mobil LCGC emang lebih hemat, tapi soal kenyamanan ya beda kelas tentunya. Dan kalau pejabat harus duduk berjam-jam di dalam mobil yang nggak begitu nyaman, mungkin ini bakal bikin mereka capek sebelum sampai ke tempat kerja atau meeting. Dan kalau mereka capek, bisa jadi kurang fokus. Lagian, udah dikasih kenyamanan aja, terkadang masih banyak yang begitu. Tapi nih, di sisi lain, banyak yang bilang kalau ini sebenarnya cuma soal prioritas dan anggaran. Coba kita pikirin, kalau negara bisa mengalokasikan dana buat mobil yang lebih murah kayak LCGC, bukankah anggaran itu bisa dipakai buat hal lain? Misalnya, pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur. Dan memang ini yang sering jadi bahan kritik. Banyak orang yang ngerasa uang rakyat lebih baik dialokasikan buat kebutuhan yang lebih mendesak daripada mobil mewah buat pejabat. Tapi ya sayangnya, ini juga nggak semudah itu. Karena ada juga yang berargumen kalau pejabat perlu mobil mewah buat perlindungan diri. Kok bisa? Ya jadi nih yang kita tahu nih ya, jabatan tinggi itu seringkali diikuti resiko keamanan. Apalagi kalau kita ngomongin pejabat tinggi negara yang sering jadi sorotan. Mobil mewah biasanya punya perlindungan tambahan, kayak bodi yang lebih kokoh, kaca anti peluru, dan sistem keamanan yang lebih tinggi. Dan ini yang bikin mereka merasa lebih aman di jalan. Tapi dibalik semua alasan itu, masih banyak juga yang bertanya-tanya, apakah semua pejabat butuh mobil mewah, atau ini cuma soal gaya hidup? Mungkin di level tertentu, pejabat emang butuh mobil dengan standar keamanan dan kenyamanan yang tinggi. Tapi buat level pejabat yang nggak begitu sering melakukan perjalanan jauh atau tugas-tugas berat, apakah urgensinya sama? Ini nih yang sering jadi bahan perdebatan. Karena jika kita mau lihat di beberapa negara lain, ada negara yang pejabatnya pakai mobil yang lebih ramah lingkungan dan lebih murah. Kok bisa? Ya ini bisa terjadi karena mereka ngerasa selain soal hemat anggaran, ini juga bagian dari memberi contoh ke masyarakat soal hidup sederhana dan peduli lingkungan. Emang ya, terkadang semua itu hanya soal pola pikir dan mindset aja. Pertanyaannya, apakah hal ini bisa terjadi di Indonesia? Pejabat menggunakan mobil murah atau LCGC? Sayangnya, mungkin nggak bisa kalau pejabat kita mulai pakai mobil LCGC atau mobil lebih murah. Karena dengan mindset kalau wakil rakyat adalah suatu hal yang di atas rakyat,
Kayaknya hal ini akan menjadi hal yang sangat sulit. Sangat disayangkan memang. Dan pada akhirnya keputusan soal mobil yang dipakai pejabat itu bisa dilihat dari banyak sisi. Ada yang ngelihat dari soal keamanan, kenyamanan, dan prestis. Tapi ada juga yang rasa ini soal etika dan prioritas anggaran. Yang jelas kita sebagai rakyat juga punya hak buat bertanya dan berharap ada transparansi soal pengeluaran negara, termasuk soal mobil dinas. Jadi apakah pejabat Indonesia perlu mobil mewah? Atau sebenarnya bisa cukup dengan mobil yang lebih sederhana kayak LCGC? Itu pertanyaan yang harus dijawab dengan kebijakan yang bijak dan transparan. Buat saya pribadi, yang paling penting adalah anggaran negara dipakai dengan baik dan efektif buat kepentingan bersama. Kalau soal mobil, ya harus disesuaikan sama kebutuhan, bukan sekedar gengsi atau gaya hidup. Indonesia ini adalah negara yang berkembang. Kita bisa ambil contoh dari kehidupan kasta hidup. Orang yang memiliki pendapatan pas-pasan untuk terlihat kaya, mereka biasanya akan menghabiskan uang untuk hal-hal yang membuat mereka terlihat kaya. Seperti membeli barang mewah, namun secara kredit atau di luar dari kemampuan mereka. Sedangkan orang kaya saat ini malah terlihat seperti orang sederhana. Namun dengan terlihat semakin sederhana, maka mereka malah terlihat kaya old money. Nah, ini sama dengan negara berkembang dan negara maju. Memang sih di negara maju juga menggunakan mobil mewah, tapi ada batasannya. Hanya pejabat-pejabat tinggi aja yang menggunakan mobil mewah. Sedangkan di Indonesia, sekelas bupati aja sudah menggunakan mobil yang sangat mewah. Misalnya ada yang pakai Rubicon, Mercedes-Benz tipe GLS, Mercedes-Benz V260, Mazda CX-9, dan lainnya. Bayangkan, sekelas bupati aja sudah menggunakan kendaraan dinas yang sangat mewah. Bagaimana dengan kelas di atasnya? Tentunya makin mewah. Apakah hal ini penting? Ya untuk kelas wali kota ke bawah seharusnya nggak perlu, apalagi anggota dewan. Seharusnya mobil reguler aja cukup, karena anggaran tersebut bisa dibuat untuk membangun negeri kita ini. Tahu kan mobil-mobil anggota dewan apa? Ya, Alphard, Camry, Range Rover, dan lainnya. Apakah layak? Baik lagi, tergantung jabatan dan urgensinya. Tapi alangkah baiknya kita ini semua berpikir bagaimana Indonesia lebih maju, bukan diri kita yang lebih maju. Dan kita juga tidak harus selalu melulu membandingkan dengan negara lain, apalagi negara Eropa. Karena hampir mereka semua negara penjajah, bukan negara yang dijajah. Jadi jelas beda pola pikir. Dalam video terlihat sebuah motor patwal membuka kemacetan jalan agar mobil dinas dengan berplat nomor RI 36 ini dapat melewati kemacetan. Namun warganet menyoroti aksi petugas patwal yang menunjuk-nunjuk sopir taksi yang tak memberikan jalan. Plat RI 36 merupakan salah satu dari sekian banyak plat nomor khusus yang diperuntukkan bagi pejabat tinggi negara. Oke, peristiwa ini akhirnya menuai banyak kritik dari masyarakat, tapi ada juga yang membela. Salah satunya Dr. Tompi. Menurut Dr. Tompi, sah-sah saja pejabat didahulukan mendapatkan prioritas di tengah jalan karena mereka sibuk banget dan mereka benar-benar bekerja secara sungguh-sungguh. Bagaimana nih menurut kalian? Komen ya, dan sampai jumpa.